Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Marudin Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi yang telah saya buat menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai bagian dari ujian akhir semester. Dalam topologi ini mengimplementasikan 3 materi utama, yaitu DHCP, DNS, dan firewall. Baiklah, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang topologi yang telah saya buat, di mana topologi ini terdiri dari 2 jaringan yang berbeda. Di mana jaringan pertama dengan IP 192.168.100.0/25 yang berisikan 2 PC, 1 DHCP server dan 1 router. Dan jaringan kedua dengan IP 192.168.200.0/25 yang berisikan 2 DNS dan satu switch yang terhubung ke router. Nah, untuk router yang berada di tengah ini menjadi penghubung antara kedua jaringan dengan IP interface Base Internet 0/0 dengan IP 192.168/100.100.1 yang dimana mengarah ke jaringan DHCP, dan Base Internet 0/1 dengan IP 192.168.200.1 yang mengarah ke jaringan DNS. Baiklah, sekarang kita masuk ke penjelasan dari DHCP, yang dimana DHCP saya letakkan dalam IP. Dengan IP 192.168.100.2. Subnet max-nya 255.255.255.128 dan default gateway-nya 192.168.100 dan .1. Nah, kemudian untuk server pertama, yaitu dengan nama server pool dengan default gateway 192.168.100.1 dan DNS servernya 192.168.100.2. Nah, kemudian start IP address-nya itu 192.168 dan 10. Dan untuk subnet max-nya 255.255.255.128. Nah, kemudian untuk server yang kedua dengan nama server DNS dengan default gateway 192.168.200.1. Kemudian DNS servernya 192.168.100.2. Kemudian start IP address-nya 192.168.200.10 dan subnet max-nya 255.255.255 dan 128. Baik, di sini IP klien dan DNS sudah diatur secara otomatis. Nah, seperti dalam PC. Nah, ini kan DHCP-nya sudah diatur secara otomatis. Begitu juga di PC 2. Nah,
Dan server yang terakhir juga sudah diatur secara otomatis. Kemudian selanjutnya kita masuk ke DNS server, yang dimana DNS server ini gunanya untuk mempermudah kita. Ini gunanya untuk mempermudah kita daripada mencari IP, lebih baik kita mencari domain name-nya. Seperti kita mencari domain name dengan nama pitra.com. Nah, di sini kita tidak perlu mengetikkan IP-nya, cukup kita mengetikkan domain name-nya saja. Ya. Saya membuat IP DNS ini di bagian server, kemudian di bagian server, kemudian bagian service, yaitu di bagian DNS. Nah, di mana kita ketikkan di sini nama domain yang ingin kita buat, kemudian kita masukkan IP tujuannya. Nah, seperti yang telah saya buat, domain yang telah saya buat dengan nama pitra.com dan dengan IP-nya 192.168.200.11. Nah, kemudian hasibuan.com dengan IP 192.168.200.10. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian firewall, di mana firewall ini berfungsi untuk memblokir atau membatasi klien dari jaringan yang akan diaksesnya. Contohnya kita akan memblokir IP pitra.com. Nah, di sini saya akan memblokir IP pitra.com melalui router menggunakan firewall access control list. Kemudian kita buka router, terus CLI. Di sini diketik enable access list IP any host enter.
Nah, setelah ini kita cek di bagian PC, kemudian di web, apakah masih bisa. Nah, di sini kita tidak bisa mengakses pitra.com lagi, dikarenakan sudah diberikan firewall. Tapi untuk hasibuan.com masih bisa kita akses. Nah, hasibuan.com masih bisa diakses karena tidak diberi firewall. Baiklah, sekian penjelasan dari materi saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.